17 kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wahdahu wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana memainkan bintang penanya. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap kelompok umat Islam menjadi isu yang hangat diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sedangkan kelompok lain dituduh berusaha untuk menepis. Betapa miris keadaan Indonesia tercinta saat ini. Persatuan dan kesatuan hampir punah karena perbedaan suku, bangsa, dan agama membuat Indonesia tenggelam ke dalam ranah yang begitu menyedihkan. Hadirin, komitmen kebangsaan sudah sejak lama ditanamkan dalam hati sanubari warga negara. Sebagai pembelaan cinta tanah air menjadi doktrin kebangsaan yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Nasionalisme hendaknya dijadikan sarana dalam meningkatkan ketahanan suatu bangsa, bukan menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertendang rasa, membuat kita terjebak di ambang bencana. Padahal Islam, hadirin, sejak 14 abad silam telah membangun semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama manusia tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, hadirin, tergugah hati kami ingin menyampaikan sebuah syarahan Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Dengan landasan awal, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Tubadun Nuzul fi Asbabin Nuzul yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pada halaman 234 beliau menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma meminta pendapat Rasul. Ya Rasulullah, saya dikunjungi oleh ibu kandungku Siti Qutailah, seorang yang musyrik. Kemudian Asma kembali bertanya, Ya Rasulullah, apakah saya dapat berbuat baik kepada ibu kandungku, sedangkan ibu kandungku seorang yang musyrik? Kemudian Rasul menjawab, ya tentu saja boleh. Maka turunlah ayat ini hadirin yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak membuat agamamu terkucil Dan tidak mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Demikian pula yang dijelaskan oleh Profesor Abu Ja'far At-Tabari di dalam tafsirnya At-Tabari pada jilid 8 juz 23 halaman 321 sampai 322. Beliau menjelaskan bahwa kalimat at-tabarruhum wa tuqsitu ilaihim bermakna perintah agar senantiasa manusia dituntut untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada setiap orang kafir dimanapun dan kapanpun selama mereka masih berlaku santun. Hadirin, nasionalisme merupakan sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, Wilayah yang saling berkaitan, pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan untuk hidup bersama dalam satu negara kesatuan. sebagai bangsa yang merdeka atas dasar persaudaraan dan kebersamaan. Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai wadah dalam meningkatkan ketahanan suatu bangsa secara bersama-sama membangun Masyarakat adil, makmur dan sejahtera. seperti yang terpendam dalam asa dan cita-cita. Saudaraku, isu anti NKRI dan anti kebinekaan pada saat ini muncul karena Persoalan politik yang amburadul
rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Padahal sebuah ucapan bijak menyatakan Hubbul watan minal iman. cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Inilah nilai yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam membangun semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama manusia tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Untuk meraih kemuliaan tersebut, mari kembali kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyah di dalam tafsirnya Al-Misbah pada halaman 617, beliau menjelaskan bahwa kalimat syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan unik, yakni suku dan bangsa atau nation and tribes. Demikian pula yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Dilalil Quran pada jilid 10 halaman 401 sampai 402. Beliau menjelaskan bahwa kalimat lida'arrafu berarti keharmonisan, bahwasanya manusia dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan menimbulkan perpecahan yang membuat perselisihan, kontok-kontokan, bahkan perpecahan antar umat beragama. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, struktur sosial yang unik ini tidak lain adalah Maha Allah yang fungsinya lilmusyarakati bainadnaini fa'attara. bukankah pepatah mengatakan tak kenal